Saudara, di Hari Raya Idul Fitri menjelang pintu tol Cikarang Barat, kondisi lalu lintas lengang. Hanya terlihat mobil logistik dan kendaraan umum. Kendaraan umum yang boleh lewat di penjagaan pintu tol Cikarang Barat adalah yang memiliki stiker dari Kementerian Perhubungan. Sementara sejumlah truk logistik tanpa stiker diperkenankan lewat tanpa pemeriksaan. Penjagaan di pintu tol merupakan upaya mencegah warga yang ingin mudik dengan pemeriksaan sejumlah surat oleh polisi yang berjaga. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Diana Valencia di Cikarang, Bekasi untuk memantau arus keluar Jakarta saat ini. Dian, selamat siang. Yang boleh lewat sampai saat ini hanyalah kendaraan umum dan logistik. Bagaimana sejauh informasi yang Anda dapatkan dengan kendaraan pribadi? Ya, selamat siang Iriana dan saudara. Perlu diketahui untuk kendaraan pribadi memang masih ada pelanggaran yang terjadi. Sekitar pukul 6 hingga pukul 10 tadi kami himpun informasinya dari petugas yang berada di pos pantau mudik Cikarang Barat ini, kurang lebih ada 849 kendaraan yang diputarbalikan. Hampir semuanya, 95%-nya itu merupakan kendaraan pribadi begitu. Hanya 7 dari 849 itu merupakan kendaraan umum, sisanya adalah kendaraan pribadi. Dan angka yang menyentuh 800 jumlah pelanggaran ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemarin begitu, ataupun jumlah pelanggaran kemarin pada tanggal 23 Mei 2020 yang pada waktu yang sama sekitar pukul 6 hingga pukul 10 itu hanya sekitar 484 jumlah pelanggaran saja. Oleh karenanya sebenarnya antisipasi untuk bisa memukul mundur sekiranya masyarakat yang masih nekat mudik ataupun melanggar aturan pemerintah untuk tidak mudik terlebih dahulu begitu sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak pemerintah. Tadi sudah disebutkan pada bagian pembuka bahwa memang hingga saat ini kilometer 31 tol Jakarta Cikampek itu masih boleh ataupun tidak boleh, maksud kami, dilewati oleh kendaraan pribadi, hanya boleh dilewati oleh kendaraan logistik ataupun yang membawa barang ataupun mereka kendaraan umum yang membawa penumpang tapi sudah memiliki stiker Kemenhub. Lalu sebenarnya secara lebih rinci bagaimana upaya dari pihak petugas kepolisian di hari pertama Hari Raya Idul Fitri ini untuk bisa sekiranya mengantisipasi masyarakat yang masih nekat untuk mudik. Oleh karenanya sudah bersama saya di sini AKBP Dermawan Karoskali selaku Kabak Binops dari Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Karo. Saya ingin langsung bertanya Pak, ini lalu lintas lengang. Sebenarnya antisipasi di hari pertama Hari Raya Idul Fitri ini seperti apa Pak untuk sekiranya bisa memukul mundur masyarakat yang masih nekat untuk mudik? Ya, jadi kami dari kepolisian khususnya lalu lintas Polda Metro Jaya tetap melaksanakan penjagaan dengan jumlah anggota yang malah kami tingkatkan seperti itu di hari pertama Lebaran ini. Jadi jumlah anggota kami tidak kurangi, tapi kami tambah sehingga bagi masyarakat yang ingin tetap melaksanakan mudik maka akan kami keluarkan dari tol Cikarang Barat ini dan kami kembalikan ke Jakarta seperti itu. Oke. Pak, ini sedari pukul 6 hingga pukul 10 jumlah pelanggaran ataupun kendaraan pribadi yang masih ingin melintas ke tol ini kan 2 kali lipat Pak. Kemarin 400-an, sekarang bisa menyentuh angka 800. Sebenarnya kalau tadi menurut pantauan Bapak, itu mengapa kendaraan pribadi ini masih belum banyak mengetahui Pak bahwa tidak boleh diperbolehkan lewat lagi? Alasan-alasan apa Pak yang mereka gunakan sekiranya untuk bisa mengakali pihak kepolisian begitu? Ya, jadi tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu warga masyarakat kita yang ingin masih melintas ke arah timur. Kami tanyakan mau ke arah mana, jadi mereka mengatakan ingin bertemu dengan keluarganya di daerah Bandung. Kami katakan bahwasannya tetap tidak boleh, silakan Bapak keluar dari tol dan kembali ke Jakarta. Karena memang masih dilarang hal demikian. Walaupun ini hari Lebaran, kami tetap tidak memperbolehkan masyarakat untuk meninggalkan Jakarta ini dengan alasan bertemu dengan keluarga di daerah Bandung atau di daerah Jawa seperti itu. Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa tidak ada personal yang dikurangi, terutama ini merupakan hari raya begitu Pak, hari raya besar. Apa sih Pak sebenarnya upaya dari pihak kepolisian untuk bisa memaksimalkan para petugas yang di sini, tetapi juga tidak mengurangi nilai toleransi begitu Pak untuk para petugas yang sekiranya beragama Muslim dan merayakan Hari Raya Idul Fitri, Pak Karo? Iya, betul sekali. Jadi tadi pagi itu kami sikapi dengan teman-teman kita yang non-muslim melakukan penjagaan dulu dari jam 4 subuh tadi sampai pada pukul 9. Jadi saat ini sudah normal kembali seperti itu. Jadi menyikapinya untuk teman-teman yang
Muslim, kami berikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Id, mungkin ya sebentar bersalam dengan keluarganya, bertemu dengan keluarganya di rumah, dan kembali sekarang normal seperti itu. Pak, pertanyaan terakhir Pak, ini kan sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya itu di tol Jakarta Cikampek ini hanya diberlakukan Pak, penyekatan dua arah begitu Pak, tidak ada barikade begitu Pak. Jadi sampai kapan Pak kendaraan pribadi tidak boleh melintas ke tol Jakarta Cikampek kilometer 31 ke depan Pak? Iya, jadi seperti yang kita lihat di lapangan, betul sekali. Jadi kami adakan barikade. Jadi dengan penilaian bahwasannya hari pertama ini kan tentunya tidak ada alasan untuk kerja. Jadi setiap orang yang melintas ke arah timur tentunya adalah untuk meninggalkan Jakarta ini untuk mudik. Jadi kami keluarkan saja, jadi kami lakukan pemeriksaan saja di pos apabila mereka memang ada keperluan, ada seperti misalnya ada keluarga dekat mereka yang meninggal, ada suratnya. Di sana kami lakukan pemeriksaan dan kami bisa kembalikan lagi ke dalam tol seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Pak Karo, pengawasan terus dilakukan dan tidak ada yang dikendorkan begitu Pak ya di hari pertama Hari Raya Idul Fitri ini Pak. Terima kasih Pak Karo informasinya, selamat beraktivitas dan bertugas kembali Pak. Ya. Ya, saudara, itu tadi memang tidak ada pengawasan yang dikendorkan di hari pertama Lebaran ataupun Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2020 ini. Memang masih banyak masyarakat yang sekiranya belum memahami dan juga menaati perintah ataupun ajakan dari pemerintah untuk tidak mudik. Kita tahu bahwa di masa krisis seperti ini tidak ada sumbangsih yang kecil begitu. Salah satunya adalah kesadaran diri untuk tidak mudik terlebih dahulu, sekiranya untuk bisa membantu menekan angka penularan virus corona yang memang sedang menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Irianda. Meskipun ini hari pertama Lebaran, tapi petugas kepolisian khususnya ini tetap berjaga demi menyeleksi dan memastikan tidak ada yang mudik. Terima kasih Diana Valencia dari Cikarang, Bekasi.